sayang? Mama lagi ngapain? Mama lagi bikin cake. Mama boleh bantuin Elvira dengan PR matematikanya nggak? Soalnya susah. Oh, gitu. Elvira kesulitan. Oke, siap. Nanti abis ini Mama bantuin ya. Oke. El, mana tadi yang susah? Ini Itunya, loh, Ma. matematikanya. Ini loh, Matku katanya harus hitung dari 5, habis itu 6-nya diapain gitu. Oh, iya. Ini kan waktu Terus itu jadi Elvira. harusnya hasilnya 11. Oke, Elvira ditambah. Waktu itu kan udah belajar. Iya. Bisa kan? Bisa? Tinggal ditambah aja ini. Bisa? Bisa? Nggak sulit lagi kan? Enggak? Nah, jadi Elvira mau kasih tahu juga dalam setiap kesulitan Elvira harus tetap mengandalkan Tuhan. dan harus tetap berdoa. A. Jadi kesulitannya Hilang. pintar. Mama. Kan kita mau jadi happy badan ini. Oh iya, ayo kita siap-siap yuk. Oke. Shalom Bapak Ibu Ibu, Jemaat IBS yang dikasih dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh Tim properti, ada doa bagi bangsa dan negara, ada kesaksian. dan tentu saja firman Tuhan yang menguatkan kita. Sebelum kita memulai ibadah, kita harus gimana ya Elvira? Kita harus menyiapkan pertanyaan. Kita harus menyiapkan hati kita, phone kita di silent, dan siapkan catatan. Selamat beribadah. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Selamat beribadah online dari rumah-rumah. Mari nikmati Tuhan. Percaya Bapak Ibu hari-hari ini sekeliling kita ada Tuhan, kiri kanan kita ada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara nikmati Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Tuhan itu baik. Amin. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Semua kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Lebih lagi jemaat Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Amin. Haleluya. Tuhan itu baik. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal daripadamu. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Berdaulat atas hidup kami Tuhan.
berdaulat atas hari-hari kami ke depan. Kami boleh menjadi orang-orang yang tidak melihat namun percaya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Banyak orang Tuhan, mereka mau percaya ketika mereka sudah melihat. Tapi biarlah setiap kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan, kami mau terus percaya kepada firman-Mu walau kami belum melihat. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah firman yang mengubahkan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat mujizat Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah, tiada pernah berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkuasa Tuhan, firman-Mu ajaib, firman-Mu Tuhan.
dalamku. Firman-Mu Tuhan tiada pernah berubah selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan dahsyat ajaib, berkuasa menciptakan Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tuhan, terima kasih. Setiap kami adalah aset kerajaan-Mu, melakukan perkara-perkara yang besar hari-hari ini, mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Apa yang bisa kami buat, dan Tuhan memberi kami hati yang berbelas kasihan kepada banyak orang hari-hari ini yang membutuhkan Engkau. Melalui hidup kami, hati kami, apa yang kami punya Tuhan, untuk memberkati banyak orang. Biar nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana Dia ingin. Kami percaya bahwa hati para pemimpin kami ada di tangan-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan buat setiap para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden dan wakilnya dan seluruh jajaran yang ada di seluruh daerah, di pusat, di kabupaten, di provinsi. Kami berdoa biarlah mereka memiliki hati yang mau melayani rakyat dengan takut akan Allah. Hikmat marifat-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Kami lepaskan Tuhan roh takut akan Allah buat bangsa kami, roh pengenalan akan Allah, pertobatan akan Allah turun atas Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa biar Indonesia pulih juga Tuhan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan, Indonesia penuh dengan pertobatan. Dan kami hari ini juga kami berdoa buat para dokter, suster juga Tuhan, beri mereka roh takut akan Engkau, mereka melayani setiap mereka yang sakit dengan hikmat marifat daripada pakai mereka menyembuhkan mereka yang sakit dari COVID, sakit apapun. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat setiap jemaat yang kehilangan pekerjaan. Tuhan tolong mereka, berikan mereka pekerjaan, dan Tuhan yang memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan. Kami juga berdoa, kami memberkati setiap para penatua kami di seluruh area Abalok, khususnya Tuhan di West Tuhan. Berkati pelayanan mereka, pekerjaan, berkati keluarganya, berikan hikmat, marifat, kuasa, kewahyuan menyertai setiap para penatua kami Tuhan, dimanapun mereka ada, supaya mereka menjadi saluran berkat bagi jemaat. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat setiap jemaat yang sedang mengalami sakit Tuhan, baik COVID-19 dan sakit apapun, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sudah memikul segala sakit mereka di dalam kayu salib ya Tuhan. Kami percaya oleh bilu-bilu-Mu Tuhan, mereka telah sembuh, dan Engkau sudah menanggung penderitaan mereka. Terjadi pertukaran di kayu salib, dan kami percaya bahwa sakit mereka sudah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu, Abalok, seluruh area Adibes ke dalam tangan-Mu, terus bertumbuh berakar di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan kerajaan Allah datang lagi yang menjadi atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Hari ini kami mau bicara tentang kesehatan, persatuan dalam menuju keserupaan dengan Kristus. Memang kami mau jadi seperti Kristus, kan? Kita mau jadi seperti Dia di dalam segala aspek kehidupan kami. Menjadi seperti Dia dalam karakter kami, dalam keluarga kami, dalam komsel, di dalam jemaat, di dalam bisnis, di dalam dunia luar. Kami mau jadi serupa dengan Dia. Untuk itu, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus berbuat? Ada satu ayat yang menunjukkan kepada kita apa yang dibuat oleh gereja yang mula-mula. Dalam Kisah Rasul pasal 2 dan ayat 42 dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah gereja mula-mula 2000 tahun yang lalu. Tapi bagaimana kita? Ini zaman COVID. Ini zaman lockdown. Ini zaman banyak dari kita di seluruh dunia, termasuk Australia, terkurung di rumah. Apa yang kita harus buat untuk kesehatan, untuk persatuan jemaat, persatuan keluarga? Ya, kita ikut ya. Contoh ini, contoh jemaat mula-mula. Ada 4 hal mereka bertekun di dalamnya. Jadi saya pikir itu contoh bagus untuk kami, supaya kita juga bertekun. Bertekun dalam satu pengajaran rasul-rasul, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Apa persekutuan? Itu bercakap-cakap, ya. Bercakap-cakap, duduk bersama, tukar ide, mengalami persekutuan. Yang ketiga, mereka berkumpul memecahkan roti. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Dan yang keempat, mereka berdoa sehati. Bagaimana kita bisa berdoa bersama? 4 hal ini. Yang pertama kita lihat, mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Mereka bertekun dalam firman. Ini nomor 1. Mereka cari firman. Mereka baca firman. Mereka membicarakan firman Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu, mereka bertekun. Ingat dalam Mazmur 1 ayat 2, pasti semua sudah tahu. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan dia kapan? Siang dan malam. Tapi apa gunanya kita baca buku ini? Kami ada banyak buku di sini. Apakah kita perlu baca buku-buku banyak? Yang penting pasti firman Tuhan. Mengapa? Kita lihat dari firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, akalmu, pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan
Manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna? Mau mengenal yang sempurna? Kami perlu membaharui pikiran kami dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan membawa perubahan. Kita lihat contoh dalam gereja Berea. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 dikatakan, mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi itu contoh yang bagus. Ada waktu, banyak waktu dalam zaman COVID untuk baca firman Tuhan. Lagi kami lihat ada kuasa dalam firman. Dalam Kisah 20 ayat 32. Paulus berkata kepada gereja Efesus, sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman yang berkuasa membangunmu. Ya, firman berkuasa membangun dan menganugerahkan kepadamu bagian yang ditentukan. Bagian yang ditentukan itu maksud dari Allah. Bagian yang ditentukan adalah menjadi seperti Kristus. Itu di dalam firman ada kuasa untuk mengubah kehidupan kita, mengubah pikiran kita, dan membangun kami mendapat bagian yang ditentukan, warisan jadi seperti Kristus. Kita lihat lagi dalam firman Tuhan bahwa ada kemuliaan juga dalam firman yang mengubahkan kita. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, tidak ditutup. Kita melihat kemuliaan Allah, dan kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, dan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Firman itu adalah kuasa untuk kerja di dalam kita. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Kamu telah menerima, gereja di Tesalonika, kamu telah menerima firman Allah, bukan seperti perkataan manusia, tapi memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ini bukan hanya pengetahuan, ini adalah kuasa yang bekerja di dalam kita. Lagi Yohanes bicara tentang itu, dan dia berkata firman itu menjadikan kasih Allah sempurna dalam kita. 1 Yohanes 2 ayat 5. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi firman itu menjadikan kasih Allah. Kita mengasihi firman, kita mengasihi Allah, dan kita akan mengasihi suami, istri, anak-anak, orang dalam komsel, orang dalam jemaat. Itu dikerjakan oleh kuasa di mana roh Allah dan firman Allah mencurahkan kasih dalam kehidupan kita. Sebagaimana murid-murid Kristus 3,5 tahun tiap hari mendengar pemberitaan Yesus, mereka disiapkan menjadi gereja yang bersatu, yang dipakai secara dahsyat. Kita lihat itu dari apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 17 dan ayat 8. Dia berkata, waktu dia berdoa kepada Bapanya, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan dalam ayat 14, aku telah
memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus sudah sampaikan selama 3,5 tahun firman-Nya. Dia telah memberikan firman kepada mereka. Dan firman adalah kebenaran yang membawa kebenaran dan persatuan. Lalu Yesus selesai doanya dengan berkata dalam ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi jemaat mula-mula bertekun dalam pelajaran rasul-rasul. Marilah kita juga bertekun di dalam merenungkan, memikirkan firman Tuhan siang malam. Yang kedua, kita lihat bahwa gereja mula-mula bertekun dalam persekutuan. Mereka bersekutu dalam bercakap-cakap bersama, duduk bersama, kumpul bersama. Kita lihat, itu juga yang Yesus berbuat ya selama 3,5 tahun. Supaya murid-murid menjadi satu dengan dia selalu bercakap-cakap dengan mereka. Dalam Matius 24 ayat 3, waktu Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Dan pada waktu itu dia memberitahukan mereka apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Yesus suka banyak contoh bagaimana Yesus ambil waktu bercakap-cakap dengan muridnya. Tapi saya ingat juga sesudah dia bangkit dari kematian, dia ketemu 2 orang di jalan ke Emmaus. Dan dikatakan dalam Lukas 24 dan ayat 14, mereka bercakap-cakap. Ini dua muridnya, dua murid sedang berjalan. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan pada waktu itu, mereka ketemu dengan Yesus. Lalu Yesus mulai bercakap-cakap dengan mereka. Dan dikatakan dalam Lukas 24 ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu jalan bersama-sama dengan mereka. Saya kira kalau kita bercakap-cakap bersama ya, dengan keluarga, dengan komsel, dengan orang di telepon, kita bercakap-cakap tentang Yesus, bercakap-cakap tentang firman-Nya. Yesus sendiri mau datang mendekati kita juga. Kita lihat sama juga halnya dengan murid-murid lain yang sudah berkumpul di Jerusalem. Karena Lukas 24 ayat 36 dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap, ini persekutuan, tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ya, betapa penting bahwa kita bercakap-cakap tentang Yesus. Inilah persekutuan. Ya, banyak juga contoh di dalam gereja mula-mula tentang percakapan itu, persekutuan itu. Tapi satu contoh saya ingat ada di Filipi waktu Paulus dan Silas, mereka di dalam penjara, cuma 2. Tapi di sana, di dalam penjara, di dalam selnya, terkurung, terisolasi, mereka berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka bersekutu bersama
Orang lain dengar mereka, tapi Tuhan juga dengar. Dan dia goncangkan penjara itu dan mereka dilepaskan. Tuhan dengar. Kalau kita berbicara bersama-sama. Ngomong bersama-sama. Itu juga ditulis oleh Nabi Maleaki ya. Dalam Maleaki 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu kita ya. Dan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Dia dengar. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi bagaimana zaman COVID, bagaimana kita bisa bersekutu? Dengan telepon, dengan Facebook, dengan WhatsApp. Kami bisa omong-omong bersama-sama dan Tuhan akan perhatikan. Dan ada kitab yang akan ditulis. Saya sangat senang saya anggota jemaat The Best. Dan saya sudah masuk di antara WhatsApp group. Karena di situ saya lihat orang bercakap-cakap bersama-sama. Tentu Tuhan perhatikan semua yang ditulis di situ. Bukan hanya saya. Bukan hanya saudara-saudara. Tuhan juga perhatikan. Dan itu satu bentuk persekutuan ya. Jadi marilah kita saling membangun. Saling mendorong. Dengan persekutuan. Dengan bercakap-cakap bersama. Tiap-tiap hari. Itu luar biasa. Tidak bisa ketemu wajah dengan wajah. Tapi kita bisa ketemu dengan cara-cara yang dunia ini sudah siapkan. Yaitu WhatsApp dan yang lain-lain. Yang ketiga. Kita lihat bahwa jemaat mula-mula bertekun bukan hanya dalam firman, bukan hanya dalam bercakap-cakap. Mereka bertekun dalam berkumpul dan memecahkan roti. Pada zaman COVID, bagaimana itu bisa terjadi? Saya mau ingatkan saudara bahwa Yesus berkata dalam Matius 18 dan ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena aku berada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang, tidak perlu 100, 200, 300 orang untuk mengadakan perjamuan kudus. Jadi di dalam konteks di dalam keluarga, di dalam komsel, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, pasti Yesus ada. Bukankah kita bisa ambil cawan dan ambil roti dan makan dan minum? Karena ingat dalam Matius 26 sampai 28 ayat yang sering dibaca. Yesus, dia kumpulkan 12 orang murid-muridnya. Dan dia ambil roti dan dia berkata, ambil, makan, inilah tubuhku. Dan dia membelah roti itu. Dan dia memberi. Dan dia berkata, inilah tubuhku. Lalu dia ambil cawan dan berkata, minumlah kamu semua. Sebab inilah darahku. Begitu sederhana apa yang diperintahkan oleh Yesus. 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di tengah, ambil roti, ambil cawan, ingatlah akan dia. Dan Paulus jelaskan dalam 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti itu dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Ingat salib masa lalu. Ingat ia akan datang masa depan. Dan sekarang kita ada dalam hadiratnya. Dan boleh ingat juga. Dua murid yang di jalan ke Emmaus. Dalam Lukas 24 ayat 35. Kedua orang itu. Mereka menceritakan kepada murid-murid lain bagaimana mereka ada di tengah jalan dan ketemu dengan Yesus. Dan mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Jadi di dalam perjamuan kudus kita bisa lebih mengenal dia, lebih dekat kepada dia. Dan gereja mula-mula mereka bertekun. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 46, mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Oh, bukan di gedung gereja, gedung besar. Memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bagaimana pada zaman COVID? Apakah kami juga bisa ambil cawan, ambil roti, memecahkan roti dari rumah ke rumah, di rumah kami sendiri dengan keluarga, dengan komsel, di kantor, di mana ada 2-3 orang berkumpul? Yang keempat, kita lihat mereka bertekun dalam doa. Mereka berdoa sehati. Kita lihat bahwa di dalam doa kita bisa mengalami persatuan. Inilah contoh gereja mula-mula. Sebelum Pentakosta dalam Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Sesudah Pentakosta, dan memang Roh Kudus dicurahkan waktu mereka sedang berdoa sehati. Tapi sesudah itu, sesudah 3.000 orang ditambahkan kepada gereja. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 46, mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kami sudah lihat itu. Tapi perhatikan di sini bahwa mereka menjadi satu karena doa mereka. Mereka bertekun dan dengan sehati. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 31, waktu aniaya mulai, masalah timbul, ketika mereka sedang berdoa. Kisah Rasul 4 ayat 31. Goyanglah tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa berdoa. Jadi bagaimana pada zaman COVID? Apakah kita sehati berdoa? Apakah kita menjadi satu di dalam mencari Tuhan? Dan saya bersyukur lagi kalau di The Best ada kesempatan untuk kita berdoa. Kalau kita berdoa bersama-sama, membawa permintaan kami kepada Tuhan, itu akan mengeratkan hubungan, ya, satu dengan yang lain, dan kita akan lihat dahsyat kuasa Allah di antara kita. Yang kelima, kita akan lihat dari Efesus pasal 4 bahwa Paulus menulis kepada gereja
di Efesus, dan dia khusus mengajar mereka tentang persatuan. Dalam Efesus pasal 1, dia menulis kepada mereka, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus dalam penjara. Kita, ya, sewaktu-waktu rasa seperti di penjara pada zaman COVID itu. Tapi yang penting itulah kita hidup sebagai orang yang dipanggil menurut rencana dan maksud Tuhan. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Ya, Paulus jelaskan. Hidup sesuai dengan panggilan. Dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu. Dan di sini kita lihat karakter. Kita harus jaga karakter, ya. Bagaimana karakter kita? Rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasih. Dalam hal saling membantu. 5 karakteristik itu yang memang sangat penting dan dibutuhkan pada masa COVID, karena banyak tekanan yang datang atas kami. Dan karakter kami dibentuk. Dan semua tekanan-tekanan, kalau kita hidup di dalam firman, kalau kita hidup dalam persekutuan, kalau kita hidup dalam koneksi dengan Tuhan dan sama sendiri, kita akan lihat buah-buah roh akan muncul. Dan kami bisa bertahan dengan karakter seperti itu. Kita lihat juga bahwa Paulus suruh mereka memelihara kesatuan. Ini sangat penting. Bahwa kita tetap bersatu. Walaupun tidak bisa berkumpul di dalam gereja, kita disuruh peliharalah persatuan itu. Dalam Efesus 4 ayat 3-5, Paulus berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Apa yang perlu dipeliharakan? Persatuan tubuh, karena ada satu tubuh, satu roh, satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu maksud Allah, satu tujuan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Inilah pusat persatuan di dalam Tuhan. Kita harus pelihara persatuan itu. Dan dasarnya tentu itulah kasih karunia. Karena Efesus 4 ayat 7, tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kita hidup oleh anugerah. Dan karena itu kami mau jadi satu dengan Tuhan, kita mau jadi satu dengan sama sendiri. Kita juga lihat di dalam Efesus 4 bahwa Paulus menjelaskan bahwa ada pelayanan yang akan membawa persatuan itu. Efesus 4 ayat 11-12, ialah yang memberikan, ya kami tahu, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, 5 jawatan. Untuk apa? Untuk perlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ada
pelayan yang akan membangun kami, dan dalam zaman COVID jangan kami melalaikan hal ini. Kita perlu menerima dari 5 jawatan. Mengapa? Supaya kita semua telah mencapai kesatuan iman, ya, pelihara kesatuan roh sampai mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, ini sangat penting karena ini zaman banyak sekali ya hal yang menyesatkan, banyak nabi palsu, pemberitaan palsu. Jadi kita perlu pengetahuan yang benar, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, kami mau jadi dewasa sempurna sama seperti Kristus. Inilah sebabnya kita perlu menerima dari 5 jawatan. Sehingga Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dan ini bahaya sekali pada zaman ini. Pada zaman COVID ini, kita muncul di mana-mana penyesatan, semua informasi yang mana benar. Kita sangat perlu pelayanan sehingga kita menjadi satu tubuh dan dewasa di dalam Kristus. Mungkin ada banyak hal lain yang bisa dibicarakan, yang kita perlu untuk menjadi sehati, yang kita perlu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi ada satu hal lagi yang saya mau sebut, dan itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kami sudah bicara tentang hubungan dengan tubuh, tapi kita semua perlu hubungan pribadi. Saya dengan Tuhan. Ini hubungan dengan kepala tubuh, dan Efesus 4 ayat 15 dikatakan dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya, daripada Tuhan, daripada Kristus sebagai kepala, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi setiap anggota harus berpegang kepada kepala. Kita semua diikat dengan Dia, dan kalau kita diikat dengan kepala, kita pasti akan diikat satu sama yang lain. Dan kalau kita ada dalam tubuh Kristus, kita harus berfungsi dan melayani. Kita semua harus melayani menurut kasih karunia yang diberikan kepada kita, supaya kita menerima pertumbuhan dan membangun diri dalam kasih. Mau capai kesempurnaan, mau jadi seperti Yesus, kita perlu pelayanan semua bagian, yaitu semua bagian yang ada koneksi, ada hubungan dengan kepala. Jadi dalam zaman COVID itu, betapa pentingnya kita pegang kuat visi panggilan kita, bahwa kita adalah satu tubuh dengan satu kepala. Ya, tentu tubuh Kristus ini adalah tubuh di seluruh dunia. Dan saya yakin
pada zaman ini bahwa Yesus sendiri sedang membangun gerejanya. Dia sedang membangun tubuhnya. Bukan satu orang atau satu pelayanan, satu denominasi. Tapi Yesus sendiri sedang mempersatukan umatnya. Sepertinya ini tidak masuk akal. Banyak gereja ditutup. Orang tidak bisa berkumpul. Namun demikian, inilah saatnya. Yesus sendiri sedang membangun gerejanya. Roh Allah sedang bekerja di seluruh dunia untuk mempersatukan umatnya yang sungguh ikut akan dia dan percaya akan dia. Saya mau baca dari Mazmur sekarang. Mazmur 133. Saya tidak berbicara tentang pujian penyembahan, tapi tentu itu juga adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam mempersatukan kita dan membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi di dalam Mazmur 133 ayat 1, Daud berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, hidup dalam kesehatian. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini adalah urapan atas imam besar. Seperti juga ayat 3, embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Inilah berkat untuk orang yang bersatu. Itu seperti urapan atas imam besar. Kita semua dipanggil untuk pelayanan sebagai imam. Kita dipersatukan dengan imam besar. Imam besar itu dia masuk dalam hadirat Allah. Dan kita juga dipanggil pada zaman ini untuk hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Dengan secara praktis bagaimana kita bisa hidup. Bertekun baca firman Tuhan. Terima ajaran rasuli. Bertekun hidup dalam persekutuan. Pakai apa yang ada supaya kita boleh bercakap-cakap bersama-sama. Bertekun berkumpul memecahkan roti. Bertekun berdoa dalam grup, dalam keluarga, di dalam doa pagi. Bertekun pegang kepada tubuh Kristus dan bertekun pegang kepada kepala, link dengan Tuhan, link dengan tubuh Kristus, supaya kita yang terpisah-pisah akan menjadi satu tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, tubuh Kristus, gereja Tuhan Yesus Kristus. Itulah panggilan bagi kami. Shalom Bapak Ibu dan semua jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya Joy dan saya akan bersaksi tentang pengalaman saya sewaktu saya terpapar virus COVID-19. Jadi, pada tanggal 31 Mei saya dinyatakan positif corona ketika saya melakukan swab secara antigen. Dan sejak saat itu saya langsung menjalankan isolasi di sebuah kamar di rumah saya selama 14 hari atau 2 minggu. Pada awalnya ketika saya menjalankan isolasi, saya merasa bosan sekali dan saya juga bertanya-tanya kepada Tuhan, apa maksud dari peristiwa ini? Dan di suatu pagi ketika saya melakukan saat teduh, ketika saya masih diisolasi dan saya bersaat teduh kepada Tuhan, saya mendapat suatu ayat yang sangat menyentuh hati saya, yaitu di Galatia 1 ayat 11-12 yang berbunyi, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia,
karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia juga yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh kenyataan Yesus Kristus. Jadi, firman ini bercerita tentang seorang Paulus yang dulunya adalah orang berdosa dan banyak membunuh dan menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tapi setelah dia bertemu Tuhan, dia bertobat dan dia jadi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dia banyak mendapat pernyataan-pernyataan tentang rahasia-rahasia kerajaan Allah dari Tuhan yang belum dia ketahui sebelumnya. Makanya di sini Paulus memberitahu bahwa Injil yang dia terima bukan berasal dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya, tetapi dia menerima oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya dari yang saya tangkap selama saya isolasi adalah kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, datang kepada Tuhan setiap hari, berdoa, mendengar suara Tuhan dan membaca firman. Maka ketika kita konsisten terus melakukan hal itu, Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia Injil yang kita belum ketahui. Dan setelah 14 hari, saya akhirnya keluar dari isolasi. Dan ketika saya keluar dari isolasi, saya jadi lebih bersemangat untuk datang kepada Tuhan setiap hari, berdoa, bersaat teduh, dan membaca firman setiap hari. Dan juga menjalankan tugas-tugas dan kewajiban saya sebagai seorang pelajar. Satu lagi juga saya bersyukur karena saya punya komunitas yang selalu mendukung dan mendoakan saya selama saya diisolasi 14 hari. Maka dari itu penting untuk Bapak Ibu semua berkomunitas, karena komunitas itu membantu kita untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Komunitas juga yang mendukung, menyemangati dan memberi dukungan ketika kita di dalam keadaan yang sukar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wah, kita sangat diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini, juga dengan kesaksiannya kita sangat-sangat diberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman berikut ini. Dan Bapak Ibu Jemaat IBS yang dikasih Tuhan, jangan lupa persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikannya dengan kerelaan hatinya, tidak dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikannya dengan sukacita. Bapak Ibu Jemaat IBS yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami sampaikan. Kiranya itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Itu menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya juga Engkau memberkati semua jemaat IBS dimanapun mereka berada. Berkati usaha pekerjaan mereka. Yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.